Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar ini. Salawat beriringkan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Senang sekali saya Intan Novianti akan menemani Bapak Ibu sekalian selama lebih kurang 2 jam ke depan dalam acara BIMTEK Platform Merdeka Mengajar Jenjang SMP dengan topik pembahasan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Bapak Ibu sahabat GTK, BIMTEK Platform Merdeka Mengajar ini diselenggarakan dalam rangka mendukung satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri untuk dapat meningkatkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, Ibu Teti Wahyuni, SSI MPD. Kemudian yang kami hormati para narasumber, Ibu Eva Deliana Bangun, Kapten Pelajar ID dari Provinsi Aceh, kemudian Bapak Kustalani, Kapten Belajar ID dari Kabupaten Aceh Utara, Ibu Noraliza dari Komunitas Belajar ID, kemudian Ibu Saripah Daulay dari Komunitas Belajar ID, serta Bapak Fahru Razi dari Kapten Belajar ID Kota Langsa. Selanjutnya yang juga kami hormati para kepala sekolah dan guru jenjang SMP, pelaksana IKM secara mandiri, serta rekan-rekan yang kami banggakan, selamat datang pada webinar ini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya penyampaian arahan sekaligus pembukaan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, kepada yang terhormat Ibu Teti Wahyuni SSI MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya dan rahmat-Nya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah dengan perjuangan beliau kita bisa menikmati keadaan seperti sekarang. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir, kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah ada dalam forum ini, terima kasih sudah berhadir. Mudah-mudahan lebih banyak manfaat daripada mudarat yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, IKM, kalau secara nasional kita Aceh masih jauh kita melihat karena apa, penggunaan untuk kurikulum Merdeka itu masih sangat minim ya penggunaannya Bapak Ibu. Kalau kita melihat sebenarnya untuk apa itu kita harus mengunduh PMM, kita harus melaksanakan IKM Bapak Ibu, itu tidak lain agar pembelajaran kita itu akan lebih baik ke depannya Bapak Ibu. Karena mungkin nanti Bapak Ibu setelah rekan-rekan kami, ada Bu Eva dengan rekan-rekan, alhamdulillah beliau berjuang terus untuk Bapak Ibu, sehingga nanti ke depan insya Allah penggunaan PMM dan implementasi kurikulum Merdeka akan semakin lancar dan semakin banyak yang memahaminya. Kendala yang kami dapatkan Bapak Ibu, yang kami dengar bahwa kenapa PMM ini sampai sekarang belum maksimal dilakukan di Aceh, itu karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan apa manfaat dari penggunaan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Nah untuk itu kami dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh ingin mengajak Bapak Ibu semua agar kita sama-sama bersinergi, kita sama-sama tahu kebermanfaatan dari implementasi kurikulum Merdeka terkait dengan penggunaan PMM. Bapak Ibu, Dirjen GTK itu sudah mengatur strategi mungkin yang paling cepat atau yang paling tepat untuk kurikulum Merdeka, yaitu dengan penggunaan platform Merdeka Mengajar ini. Bapak Ibu secara bertahap, nah di sini berdasarkan kesiapan satuan pendidikan atau daerah, IKM ini dengan menggunakan mekanisme atau pendaftaran mandiri. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu kurikulum Merdeka ini seperti K13 yang dulu. Itu tidak akan ada pelatihan seperti yang dulu. Dulu kita ada instruktur mulai dari instruktur nasional, kemudian ada provinsi, ada IK ya Bapak Ibu, dan kemudian ada sampai pelatihan di satuan pendidikan. Nah, untuk IKM ini sendiri mekanismenya adalah pendaftaran mandiri oleh satuan pendidikan, kemudian satuan pendidikan menggunakan satu sumber yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah,
BIMTEK yang dilakukan. Nah, seperti hari ini contohnya Bapak Ibu, kita melakukan BIMTEK ini agar apa Bapak Ibu dapat mengaktifkan atau dapat menggunakan platform Merdeka Mengajar, sehingga kita bisa mengaktifkan partisipasi semua pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem komunitas belajar Bapak Ibu. Pelatihan guru secara partisipatif menggunakan teknologi seperti yang sudah saya jelaskan tidak ada seperti K13 atau KTSP dulu. Tetapi Bapak Ibu secara partisipasi Bapak Ibu membuka PMM kemudian menggunakannya Bapak Ibu. Kemudian pelibatan masyarakat melalui mitra pembangunan Bapak Ibu, ini yang akan dilakukan ke depan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ada 3 model yang dilakukan untuk terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Yang pertama Bapak Ibu ada mandiri belajar. Di sini Bapak Ibu, mandiri belajar yang diinginkan adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Atau biasa Bapak Ibu gunakan K13, jadi tetap K13, tetapi Bapak Ibu ada menerapkan beberapa bagian dari kurikulum Merdeka. Ini yang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD, kemudian kelas 1, 4, 7, dan 10. Kemudian di kurikulum di Mandiri Berubah, Bapak Ibu, ini menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ini juga Bapak Ibu, ini dilakukan pada satuan pendidikan mulai dari PAUD, kemudian kelas 1, 4, 7, dan 10. Di sini Bapak Ibu, di Mandiri Berubah, itu Bapak Ibu memang sudah berubah, tapi bukan seperti berubah Power Rangers ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu berubah kemana? Bapak Ibu sudah menggunakan perangkat ajar yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu nanti kita bisa melihat, itu ada beberapa fitur yang ada di sana Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya itu ada mandiri berbagi. Di sini Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri Bapak Ibu. Jadi yang diberikan di platform itu mungkin yang minimal, tapi Bapak Ibu guru yang punya kreativitas yang lebih, ini bisa Bapak Ibu mengembangkan sendiri. Kemudian Bapak Ibu bisa berbagi juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di tetangga atau di komunitas Bapak Ibu bisa lebih baik ke depannya lagi. Lanjut. Nah, kemudian strategi Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi salah satu strategi yang digunakan oleh Kemdikbudristek Bapak Ibu yaitu dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Karena apa? Platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu begitu lengkap. Banyak fitur-fitur yang ada di sana Bapak Ibu. Kita boleh melihat Bapak Ibu di sini platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang diluncurkan itu sama dengan peluncuran kurikulum Merdeka dulu di tahun 2022 pas tanggal 11 Februari Bapak Ibu. Di saat itu yang namanya kurikulum prototipe itu tidak lagi digunakan, tapi sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu bisa melihat berbagai fitur yang bisa membantu Bapak Ibu pendidik khususnya, kemudian dalam mendapatkan pemahaman, kemudian referensi dan inspirasi. Kenapa Bapak Ibu? Di sini ada modul yang bisa Bapak Ibu pakai. Di sini ada berbagai referensi Bapak Ibu. Dan di sini ada Bapak Ibu bisa menimbulkan berbagai inspirasi. Kenapa? Ada video, ada karya yang sudah ada di sana Bapak Ibu. Nah, jadi itu salah satu kenapa harus menggunakan platform? Karena ini Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pemahaman, referensi, dan inspirasi untuk dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Ini Bapak Ibu ada 3 yang besarnya ada 3, kemudian ada di dalamnya misalnya di belajar Bapak Ibu, ada di situ pelatihan mandiri. Di sini Bapak Ibu dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan menggunakan
dengan mengaksesnya secara mandiri Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada lagi seperti tutorial, tapi ada di sana. Bapak Ibu buka di sana, Bapak Ibu belajar, itu tersedia Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa membacanya dengan menggunakannya dengan baik. Kemudian ada video Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan beragam video Bapak Ibu inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu ada jaringan internet, kemudian itu bisa diakses. Nah, bagaimana dengan kami Bu yang tidak punya jaringan internet? Ini Bapak Ibu bisa dilakukan beberapa cara. Misalkan kalau di sekolah tidak ada internet, tapi di rumah Bapak Ibu ada internet, luangkanlah sedikit waktu untuk mengunduhnya di rumah. Kemudian Bapak Ibu lakukan di sekolah. Atau kalau di rumah tidak ada jaringan, kemudian di sekolah tidak ada jaringan, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan kawan Bapak Ibu, pergi ke daerah yang ada sinyal, kemudian Bapak Ibu unduh di sana, Bapak Ibu masukkan ke dalam flash disk, sehingga Bapak Ibu juga bisa sharing dan berbagi dengan rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah. Jadi insya Allah kalau kita punya kemauan Bapak Ibu ada cara. Sekarang bagaimana menumbuhkan kemauan itu sendiri tergantung kepada kita. Karena kita sebagai guru Bapak Ibu punya tanggung jawab besar. Kita sebagai guru, kalau yang kita sampaikan ke siswa itu sesuatu yang tidak kita tahu kebenarannya, itu Bapak Ibu dalam Al-Quran bisa dilihat, azab Allah akan sangat pedih. Jadi menjadi guru-guru yang bertanggung jawab insya Allah kita Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua, mengajar. Di situ ada fitur mengajar Bapak Ibu. Yang pertama ada perangkat ajarnya Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar Bapak Ibu. Berapa yang sudah kita baca buku-bukunya, di situ ada 2.000 referensi Bapak Ibu terkait dengan, di situ ada RPP juga Bapak Ibu, ada modul ajar, ada modul proyek, ada buku siswa yang berbasis kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu merasa pembelajaran ke depan harus lebih baik, yaitu dengan cara ini Bapak Ibu. Coba masuk ke dalam mengajar, Bapak Ibu unduh perangkat ajarnya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di situ juga ada asesmen murid Bapak Ibu atau asesmen siswa. Nah ini Bapak Ibu akan membantu Bapak Ibu melakukan analisis awal. Apakah literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu lagi capek-capek mendownload satu persatu materi, tetapi sudah ada di sini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu download yang ada di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu gunakan, insya Allah pembelajaran ke depan Bapak Ibu akan lebih baik. Kemudian ada berkarya Bapak Ibu, ini bukti karya di sini, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Bapak Ibu bisa mengunduh punya orang, hasil karya orang, dan juga Bapak Ibu yang punya kreasi lebih, yang punya best practice terhadap hasil karya Bapak Ibu, ini boleh Bapak Ibu berbagi dengan rekan di sini. Bapak Ibu, jadi itu manfaat dari platform Merdeka Mengajar, sangat banyak Bapak Ibu. Kalau ini dari dulu tersedia, saya rasa Aceh enggak seperti sekarang, tapi akan lebih maju lagi. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa yang manfaat lainnya yang bisa kita rasakan Bapak Ibu? Yang pertama, setiap guru di seluruh Indonesia mendapat kesempatan mengakses pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Bapak Ibu, kalau kita lihat dulu itu di pelatihan tidak semua guru kita bisa ikut Bapak Ibu. Kenapa? Karena terbatasnya anggaran dari negara kita atau dari daerah kita. Nah, dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa dapat kesempatan yang sama. Tidak ada lagi yang instruktur yang guru inti segala macam, ini sekarang sama Bapak Ibu. Hanya tinggal kreativitas kita, kemauan kita. Apakah kita mau sama dengan mereka-mereka yang berhasil? Di sini Bapak Ibu tempatnya. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berbagi praktik baik
dan saling menginspirasi di dalam platform yang sama, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu Bapak Ibu misalnya ada yang dari daerah, Bu, saya sudah buat ini tapi saya tidak bisa ini. Sekarang saatnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka, Bapak Ibu bisa sharing dengan rekan-rekannya yang ada di sini. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia dapat mengakses beragam perangkat ajar yang bisa dijadikan contoh atau langsung dipakai. Ini sama juga Bapak Ibu. Jadi ada yang rekan kita yang membuat perangkat ajar yang bagus, kemudian mereka sharing di sini, Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia dapat memiliki kesempatan dokumen update, Bapak Ibu. Ini maksudnya apa? Apapun yang ada di dalam platform ini, Bapak Ibu, bukan yang sudah lama yang tidak dipakai lagi, tapi itu terus ada dokumen-dokumen yang terupdate. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berjejaring antar wilayah. Kalau dulu kenalnya hanya dengan teman sekelas, satu sekolah, atau satu KKG, atau satu MGMP. Sekarang Bapak Ibu bisa mengenal dari jauh semua. Untuk apa kita mengenal mereka? Agar kita dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Kalau guru itu tujuannya Bapak Ibu. Selain kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan kita di seluruh Indonesia, juga kita bisa melihat praktik baik apa yang sudah mereka lakukan. Kalau misalnya yang tinggal di pelosok, di antara Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini, Bapak Ibu bisa tanyakan ke rekan-rekan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat sudah berhasil di daerah lain, yang juga mungkin tempatnya di pelosok juga Bapak Ibu. Kemudian setiap guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Bapak Ibu, kita tidak dituntut lagi sekarang itu menuntaskan kurikulum. Tetapi yang diinginkan apa? Semua anak kita itu punya kompetensi dasar sesuai dengan jenjang. Makanya di AN Bapak Ibu bisa lihat soal-soal AN, kemudian bagaimana cara menuntaskannya itu hanya kompetensi dasar dari siswa kita Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Ini Bapak Ibu bisa install menggunakan Android Bapak Ibu. Jadi nanti ketika breakout room mungkin akan lebih jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka di Android Bapak Ibu di Play Store. Di Play Store Bapak Ibu buka, nanti ada di situ Bapak Ibu lihat Merdeka Mengajar, ada aplikasi itu yang lambangnya itu ada literasi, ada bulat di tengah, tanda biru Bapak Ibu. Itu di download, kemudian tidak banyak saya rasa itu Pak ya, tidak banyak perlu datanya itu tidak banyak habis. Kemudian Bapak Ibu buka. Nah, satu yang harus Bapak Ibu miliki mungkin sebelum Bapak Ibu akses akun ID belajarnya juga harus ada, agar Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak di sana. Ya, jadi ini seperti yang ada di sini untuk dapat masuk ke beberapa menu platform Merdeka Mengajar, gunakan akun belajar ID. Saya sudah menemukan informasi bahwa hampir seluruh kita itu sudah punya akun ID belajar. Namun ada di antara Bapak Ibu yang belum mengaktifkannya. Jadi inilah saatnya Bapak Ibu. Saatnya kita mengambil banyak faedah di sini Bapak Ibu. Sama mungkin kalau saya bisa analogikan ketika anak kita yang belum bisa membaca, kita bawa pulang ke rumah mainan, kita ajak baca. Sebelum kita masuk ke situ terlihat susah karena apa? Kita selama ini mungkin ada miskonsepsi yang ada di Bapak Ibu. Katanya kurikulum Merdeka itu harus digital, itu yang terdengar dari orang. Namun sebenarnya enggak demikian Bapak Ibu. Kita sudah biasa menggunakan laptop, kemudian tinggal masuk aplikasi. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu memang keinginannya nanti anak Bapak Ibu harus lebih bagus ke depan daripada yang sekarang, atau anak Bapak Ibu itu harus bisa belajar sama dengan mereka-mereka yang di luar, gunakanlah platform Merdeka Mengajar ini. Insya Allah banyak manfaat yang kita peroleh Bapak Ibu daripada mudarat. Demikian mungkin Bapak Ibu dari saya. Bapak Ibu nanti banyak dijelaskan oleh Bu Eva, Pak Kustalandi dan rekan-rekan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Selamat mencoba Bapak Ibu, selamat menikmati manfaatnya.
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti atas arahan yang telah diberikan. Bapak Ibu, sahabat GTK, selanjutnya marilah kita saksikan video berikut. Mungkin sambil menunggu videonya diputar, Bapak Ibu mohon untuk mengganti namanya dengan nama Bapak Ibu serta nama sekolah. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mengganti namanya dengan nama Bapak Ibu serta nama sekolah. Bapak Ibu juga diharapkan untuk tidak menggunakan kolom chat sebagai bukti hadir, karena nanti panitia akan mengirimkan link daftar hadir. Guru mata pelajaran Biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas. Sekolah saya menjadi salah satu pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1. Lebih dari 1 semester ini, kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada banyak perubahan pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam mengenali potensi anak dan memberikan mereka pembelajaran yang relevan. Pada kurikulum sebelumnya, kita mengenal kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan lebih nyaman. Melalui komunitas belajar, kami diberikan kepercayaan dan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, menentukan tujuan dan desain pembelajaran yang dibutuhkan oleh para murid. Terima kasih, Bapak. Dalam kurikulum Merdeka, kami dibantu dengan platform Merdeka Mengajar yang banyak berisi tentang pelatihan mandiri, video-video inspirasi, dan tata cara melakukan asesmen diagnostik.
saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid sampai dengan tahap analisis. Data kondisi literasi dan numerasi, gaya belajar, serta minat para murid saya gunakan untuk mendesain pembelajaran. Pada materi sistem ekspresi manusia, saya memetakan anak berdasarkan minat pada video, infografis, ataupun dengan PowerPoint. Saya mengajak anak-anak berdiskusi kelompok untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nanti anak-anak yang secara kreatif saling menjelaskan dengan membuat bahan presentasi melalui berbagai bentuk hasil tugas. Ada yang presentasi dengan video, infografis, maupun PowerPoint. Dari sini kita lihat, bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tetapi sebagai guru, saya juga belajar dari kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Selain asesmen diagnostik, para murid saya ajak untuk menilai diri sendiri, dan ada juga penilaian sesama teman. Saya juga melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk melihat progres dari setiap murid. Proses asesmen ini menjadikan saya lebih menghargai potensi yang ada dan tidak cepat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Baik, Bapak Ibu sahabat GTK yang kami banggakan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi breakout room, di mana Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 5 ruangan berdasarkan satuan pendidikan masing-masing. Jadi